Umat yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu ini kita memasuki Minggu Advent pertama. Kenangan dan pengharapan akan kedatangan Kristus di dunia ini kembali kita hayati bersama-sama. Dengan hati yang senantiasa setia merindukan kehadiran Kristus, marilah kita memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Ibadah Minggu Advent pertama berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Damai Kristus besertamu. Dan beserta saudara juga. Kata pembuka, masa Advent dirayakan sebagai suatu masa untuk menantikan kedatangan Kristus ke dunia. Dalam masa Advent, dimensi masa lalu dan dimensi masa depan menyatu. Ada kenangan akan penantian kedatangan Kristus untuk yang pertama kali di dunia melalui kelahirannya, dan ada penantian akan kedatangan Kristus yang kedua kali di akhir zaman untuk melakukan pembaharuan kehidupan. Melalui tema ibadah alam menjadi pertanda, kita diajak untuk menanti kedatangan Tuhan dengan penuh pengharapan dan dengan sikap berjaga-jaga, sembari terus berkarya bersama Tuhan di tengah dunia yang merindukan pemulihan. Saya Pendeta Litos dari GKI Kuitang. Kita bersama-sama di dalam ibadah Minggu saat ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita menaikkan doa pengakuan dosa. Ya Tuhan, kami percaya kami orang yang berdosa ini sudah dilayakkan Tuhan, dibenarkan Tuhan melalui karya penebusan Yesus Kristus. Dan kami terus-menerus menyesali dosa-dosa kami, khususnya ketika kami tidak siap berjaga-jaga, tidak siap menanti kedatangan Tuhan. Dan ketika begitu banyak pergumulan tantangan, kami kehilangan pengharapan. Biarlah ya Tuhan, kami menyesalinya dan kami diperbaharui
agar terus dibangunkan semangat kami, pengharapan kami, dan terus melakukan tugas berjaga-jaga melalui karya yang kami lakukan di tengah dunia ini. Dan biarlah pemulihan yang dilakukan oleh Kristus boleh makin hari makin dirasakan di tengah-tengah kehidupan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, perbaharuilah kami. Dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Marilah kita mendengarkan berita anugerah yang terambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9 sampai 10 yang berbunyi demikian. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami pada saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu, sehingga kami boleh memahami bagaimana kami bersikap menanti kedatangan Yesus. Kami tahu bagaimana kami berjaga-jaga dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap tidak bercacat pada saat Yesus datang kembali. Roh Kudus jugalah yang menolong hamba-Mu untuk menjelaskan kebenaran firman, sehingga kami boleh menerimanya dengan bersukacita dan mengalami pertumbuhan dalam iman kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita membaca dari Markus pasal 13 ayat 24 sampai 37. Saya membacakan
Markus 13 ayat 24 sampai 37. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun, Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya, dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, katakanlah kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Saudara-saudara, selamat hari Minggu. Semoga kita tetap kuat, tetap berpengharapan, dan kita sungguh-sungguh merasakan keindahan menanti kedatangan Tuhan. Di dalam hari Advent pertama ini, kita bersama-sama memahami bagaimana firman Tuhan yang kita baca ini akan memberikan pengharapan, akan memberikan kekuatan kepada kita. Sebelum kita mendalaminya tentang alam menjadi pertanda, kita bersama-sama melihat bahwa menanti kedatangan Tuhan ini juga sangat terkait dengan apa yang terjadi ketika abad pertama tahun 70-an. Ya, pada tahun itu, bait atau rumah Tuhan yang dibangun manusia dengan kokoh dan megah, dan Yesus mengatakan bangunan itu akan diruntuhkan. Saudara, nubuat Yesus itu ternyata benar-benar terjadi. Sekitar tahun 70-an, bait Allah hancur. Ini mau memberikan catatan pada kita bahwa apa yang dibangun oleh manusia tidak ada yang kekal. Ciptaan Allah itu tidak ada yang kekal.
Manusia jangan sampai bergantung kepada apa yang tidak kekal. Bangunan rumah Tuhan bukan tempat kita bergantung. Seremonial di dalam ibadah juga bukan tempat kita bergantung. Satu-satunya kita bergantung adalah pada Allah semata. Ini yang dikatakan orang yang berpengharapan. Orang yang bergantung hanya kepada Allah, bukan kepada bangunan, bukan kepada seremonial dalam ibadah. Orang yang bergantung pada rumah ibadah, itu seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka ini sebenarnya melawan kehendak Allah. Kenapa? Karena dalam Keluaran 20 ayat 3 dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi hukum Taurat ini bukan menyelamatkan, tapi Allah Bapa lah yang menyelamatkan. Karena orang sudah diselamatkan, maka orang diatur oleh hukum Taurat. Tapi orang Farisi, ahli Taurat, membuat hukum Taurat ini sebagai penyelamat. Bait Allah sebagai penyelamat, bukan Tuhan, bukan Allah yang menyelamatkan. Mereka tidak berharap kepada Allah, mereka hanya berharap kepada hukum Taurat. Mereka tidak mencari kehendak Tuhan, tapi apa yang diatur dalam hukum Taurat yang mereka pikirkan. Saudara, ketika kita melihat betapa bait Allah bisa runtuh, ya Tuhan mau mengatakan melalui firman-Nya bahwa jangan sampai kita seperti bait Allah yang runtuh itu, tapi jiwa kita tetap kuat, tidak hancur karena kita bergantung, berpengharapan kepada Allah. Walaupun bangunan rumah Tuhan hancur, walaupun kehidupan di sekitar kita banyak peperangan, banyak kebencian, kita jangan sampai hancur hati dan jiwa kita seperti bangunan bait Allah tersebut. Nah, orang yang bergantung kepada bait Allah atau bangunan Allah itu berarti dia memberhalakan gedung, dan selain gedung ada juga orang memberhalakan manusia, memberhalakan raja, kaisar, pemimpin, tokoh. Nah, orang-orang seperti ini menganggap bahwa rajanya, manusia itu adalah sama kuasanya, sama kekalnya seperti Allah. Ada seorang ibu ini sangat mengandalkan anaknya, sangat menghormati, membuat anaknya itu seperti Allah. Ketika anaknya berumur 33 tahun meninggal karena COVID, ibu ini mengatakan bahwa kalau anaknya dipanggil Tuhan, maka dia tidak akan pernah lagi berbahagia. Karena menurut dia sumber kebahagiaan itu hanya anaknya. Ibu ini sangat bergantung kepada anaknya ini, bukan bergantung kepada Allah. Apalagi ditambahkan lagi bahwa anaknya itu adalah miliknya, bukan milik Tuhan. Jadi ketika anak itu meninggal, maka dia mengatakan Tuhan sudah merampas miliknya. Sikap memberhalakan anak membuat dia tidak lagi mau mendengar firman Tuhan. Dia tidak mau lagi mendapatkan penguatan melalui firman Tuhan. Dia mengatakan seperti ini, pendeta boleh berkhotbah, penatua boleh berkhotbah, tapi hati saya tidak bisa menerimanya. Inilah yang berbahaya. Ketika hati jiwa kita hancur karena kedukaan, karena sakit penyakit, karena kemiskinan, karena keadaan ekonomi kita berat, dan kita sangat memberhalakan orang tertentu, entah suami, entah anak, entah istri,
maka kita tidak pernah berbahagia. Kita harus kembali kepada firman Tuhan. Bahwa yang boleh disembah, yang boleh diagungkan, yang boleh ditinggikan hanya Tuhan. Tuhanlah sumber kebahagiaan kita. Apapun yang Tuhan ciptakan, baik bintang-bintang, bulan, matahari, semuanya bisa hancur, bisa digoncangkan. Itu yang kita baca di Markus. Tapi firman Tuhan tidak pernah hancur, tidak pernah berlalu. Firman Tuhan itu kekal. Allah itu kekal, Yesus itu kekal. Karena itulah Yesus akan datang kembali. Markus 13 ayat 26. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Nah, inilah yang kita hayati melalui masa Advent ini. Kita menanti kedatangan Yesus yang kekal, yang sudah mati dan bangkit. Dan sangat agung, sangat mulia. Nah, saudara, orang yang berjaga-jaga adalah orang yang terus mau mendengar, mengagungkan firman Tuhan. Dan mereka berjaga-jaga walaupun ada penderitaan. Nah, pada tahun sekitar 70-an, ketika Yerusalem dikepung oleh pasukan dari Romawi, ada pesan firman Tuhan ya, di dalam Markus ini juga dijelaskan bahwa kalau ada penganiaya, penghina atau yang membuat kita menderita, pergilah ke pegunungan bukit-bukit. Tapi orang Israel dia tidak pergi ke bukit-bukit, tidak mau mendengarkan firman Tuhan itu. Mereka bersembunyi di bait Allah, mereka tetap di Yerusalem, mereka berpikir dengan di Yerusalem dan berada di bait Allah mereka akan aman. Ternyata pasukan Romawi yang mengepung itu terus bertahan, akhirnya mereka kelaparan. Dan menurut catatan sejarah, sekitar 1,1 juta orang meninggal karena kelaparan dan juga peperangan. Jadi berjaga-jaga artinya mendengar firman Tuhan, mendengar nasihat Tuhan. Kalau dikatakan pergi ke gunung-gunung, jangan bertahan di bait Allah, jangan bertahan di Yerusalem, ya pergi. Hanya sedikit orang yang mendengar firman Tuhan. Akhirnya yang mendengar firman itu sudah selamat. Berjaga-jaga artinya kita juga berhati-hati. Tapi jangan takut dengan penderitaan yang ada. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Dikepung oleh pasukan. Kelaparan mereka menderita. Jangan takut menghadapi penderitaan itu. Demikian juga ketika setelah Yesus naik ke surga, murid-murid juga mengalami penderitaan, disiksa, diadili karena iman yang mereka miliki. Bahkan antara keluarga yang sudah beriman, mereka saling berkhianat dan ada yang memberitahukan bahwa keluarganya Kristen sehingga dia ditangkap. Orang yang berjaga-jaga itu hati-hati terhadap semua pengkhianatan, semua yang membuat kita menderita. Tapi sambil kita terus berjuang untuk membela kebenaran, keadilan. Dan berjaga-jaga itu artinya di tengah-tengah orang yang saling membenci, yang saling menjelekan, kalau zaman sekarang saling memberikan ujaran kebencian, saling fitnah, dan ada kekejaman, ada permusuhan. Bahkan di dalam Markus itu dikatakan ada orang muda,
melawan orang tua, anak mempermalukan orang tua melawan anak, anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Itulah kehidupan pada masa Yesus naik ke surga sampai pada akhir zaman. Begitu susahnya, begitu menderitanya, bahkan dikatakan itulah seperti neraka dalam dunia. Nah, berjaga-jaga, walaupun situasi seperti itu, tetap saja kita melakukan kebaikan, kebenaran. Kita tetap yakin bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan tetap setia, dan kita setia kepada kebenaran Tuhan. Jangan sampai runtuh iman kita, jangan sampai runtuh jiwa kita dalam dunia yang penuh dengan kebencian dan permusuhan. Orang Kristen, semakin dia melakukan kebenaran, kebaikan, dia akan dibenci. Kita berjaga-jaga agar tetap di tengah kebencian kita mengasihi Allah. Kita yakin Allah mengasihi kita. Kasih kita kepada Allah lebih besar daripada kasih kepada siapapun, termasuk kepada orang tua, teman, bahkan materi kita. Kita tetap mengatakan Tuhan lebih besar daripada semua yang ada di sekitar kita. Nah, orang-orang yang berjaga-jaga ini artinya dia akan bertahan dalam imannya sampai akhir hidupnya. Dia akan mengatakan, aku ini dikasihi Tuhan. Banyak orang jatuh pada akhir kehidupannya. Ketika penderitaan, sakit penyakit, ekonominya sulit, dia bisa mengatakan Allah itu kejam, Allah itu tidak adil. Orang yang berjaga-jaga sampai menjelang akhir kehidupannya, dia tetap percaya Tuhan mengasihi dirinya. Tuhan sangat baik. Itulah yang digambarkan juga dalam 5 gadis yang bijaksana. Dia tetap berjaga-jaga, mengisi minyaknya, dia merasakan terang kehadiran Tuhan, kekuatan Tuhan. Tapi gadis yang bodoh tidak mengisi, sehingga pada saat Yesus kembali, baru dia mau mengisi. Pelitanya tidak menyala. Jadi apapun yang terjadi sampai akhir kehidupan kita, kita terus melakukan apa yang baik dan yang benar. Kita yakin Tuhan itu mengasihi kita. Orang yang berjaga-jaga, dia sangat hati-hati terhadap penyesatan. Terutama ajaran yang mengatakan, yang mengutamakan kehendak sendiri bukan kehendak Tuhan. Bahkan ada orang ajaran mengatakan tidak ada Allah, tidak ada kehendak Allah. Dan kalaupun ada Allah, mereka merasa terhambat. Nah, ini ajaran-ajaran inilah yang harus kita hati-hati terhadap penyesatan itu, yang membuat kita jauh dari Tuhan, yang membuat kita mengikuti keinginan-keinginan iblis. Menantikan Yesus kembali dan berjaga-jaga, sekali lagi, dengan pengharapan, tidak dengan ketakutan. Setiap hari kita mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Setiap hari kita mengisi minyak dalam buli-buli kita. Setiap hari kita mengembangkan talenta, tidak menyembunyikannya. Kita memberikan pertolongan dan jangan pernah kita meramal kapan Tuhan kembali. Jangan pernah kita meramal kapan saya akan mati. Dan jangan pernah mengatakan, waduh, akhir zaman itu masih lama, makanya mendingan santai dulu. Tunda aja kita mengembangkan talenta. Tunda nanti kalau saya sudah menjelang meninggal baru saya mau melakukannya. Orang yang menantikan kedatangan Yesus itu seperti seorang prajurit yang siap secara fisik karena selalu latihan. Siap menggunakan alat-alat perangnya. Dan ketika ada tanda bahwa akan perang, dia tidak mencari-cari alatnya. Dia sudah siap.
Demikianlah orang yang menantikan Yesus. Tidak pernah berpikir masih lama perangnya. Tapi orang yang berjaga menantikan Yesus akan berpikir besok akan ada perang. Besok akan ada akhir zaman. Besok mungkin saya akan mati. Nah, kalau orang yang berpikir masih lama, Yesus masih lama, maka dia tidak mempersiapkan diri. Dia tidak mau menggunakan talentanya, dia tidak mau mengembangkannya. Dia santai dulu, dia fokusnya kepada cari uang dulu. Nanti untuk mengembangkan talenta belakangan. Saudara, inilah yang kita harapkan, bahwa menantikan kedatangan itu bukan kita menunda-nundanya untuk melakukan apa yang baik, yang benar. Ada tanda alam tentang tunaskah, tentang apapun, itu bukan membuat kita takut, tapi tanda-tanda alam itu membuat kita bahwa ada pengharapan. Karena pohon ara itu adalah gambaran dari kesejukan, damai sejahtera, sukacita. Yesus datang memberikan tanda-tanda untuk memperbaharui, untuk menghadirkan pengharapan yang baru. Sama seperti air bah, semuanya dihancurkan, maka Tuhan menumbuhkan keturunan-keturunan yang baru dari Nuh. Itulah yang Tuhan harapkan dari kita. Menanti kedatangan Yesus ada suatu pengharapan akan tumbuh sesuatu yang baru. Tapi sekali lagi ditekankan, sebelum Yesus datang, lakukanlah tugas dan tanggung jawabmu dengan sukacita. Tanggung jawab menggunakan talenta, berjuang tentang keadilan, kedamaian, keutuhan ciptaan. Berjuang untuk menggunakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mengisi minyak dalam kehidupan kita. Sehingga sampai akhir hidup kita, terang kita menyala, iman kita teguh. Kita tetap berpengharapan pada Tuhan. Kematian bukan menakutkan bagi hidup kita. Akhir zaman bukan menakutkan bagi kita. Itu adalah satu perjuangan yang sungguh-sungguh kita seperti kita bertanding sampai akhir dan menerima mahkota kemuliaan. Amin. Jemaat sekalian, bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman kita dengan menyatakan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan, kami percaya Engkau mempersiapkan kami untuk terus menanti kedatangan Yesus yang kami kenang pada masa Advent pertama ini. Biarlah dalam menantikan itu kami punya pengharapan yang sungguh luar biasa. Seperti tunas-tunas di pohon ara yang menggambarkan adanya pembaharuan, pemulihan. Jangan biarkan kami dalam menantikan kedatangan Tuhan. Kami takut, kami gelisah. Terutama ketika di sekitar kami banyak kejadian-kejadian yang tidak mengenakan kami. Ada sakit penyakit terkait dengan pandemi COVID ini. Ada juga sakit penyakit karena berbagai macam hal. Ada persoalan-persoalan ekonomi, ada pergumulan dalam keluarga kami, pergumulan dalam masyarakat kami, pergumulan di dalam pekerjaan kami. Tapi semuanya itu Tuhan. Baik bencana dan kejadian-kejadian malapetaka.
semuanya itu tidak menghilangkan, tidak memeruntukkan pengharapan kami, tidak membuat kami meninggalkan Tuhan, mengatakan Tuhan tidak adil, mengatakan Tuhan kejam. Biarlah ya Tuhan, sampai akhir kehidupan kami tetap mengatakan Tuhan itu mengasihi kami, Tuhan itu baik kepada kami, walaupun ada kedukaan, ada sakit penyakit. Kuatkan kami ya Tuhan. Biarlah tanda-tanda dari alam itu membuat kami tidak takut dan gelisah, tapi tetap bersemangat, bersuka cita, mengisi minyak dalam buli-buli kehidupan kami. Bertanggung jawab menggunakan talenta-talenta kami, dengan sukacita kami kembangkan, baik di rumah kami, baik di kantor kami, baik di tengah-tengah masyarakat dan di gereja kami. Tuhan, biarlah kami menjadi pejuang-pejuang dalam kebenaran, dalam keadilan, dalam kedamaian, dalam keutuhan ciptaan di tengah kehidupan kami. Berkati setiap anggota jemaat-Mu yang sakit, yang lemah, yang tidak berdaya. Kuatkan mereka ya Tuhan melalui pengobatan dari dokter, melalui makanan minumannya. Biarlah daya tahan tubuhnya makin dikuatkan. Demikian juga untuk anak-anak yang belajar di rumah dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Berikan kekuatan, berikan ketekunan, jauhkan dari segala kebosanan di dalam proses belajar mereka. Biarlah mereka mempersiapkan diri untuk ujian-ujian yang harus akan mereka lalui. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap anggota jemaat-Mu yang sedang bekerja, yang melakukan usaha bisnisnya. Berkati juga ya Tuhan, di tengah ekonomi yang berat saat ini, buatlah mereka berhasil melaluinya, melalui usaha-usaha yang mereka lakukan, melalui pekerjaan-pekerjaan yang mereka kembangkan. Kami percaya Tuhan terus memberikan pengharapan bagi setiap anggota jemaat-Mu. Demikian juga untuk setiap pergumulan-pergumulan dari keluarga, dari pekerjaan. Tuhan tolong mereka agar mereka kuat menghadapi pergumulan dan tantangan ini. Demikian juga untuk jemaat-Mu di GKI Menteng ini Tuhan. Engkau berkati semua pelayanan yang dilakukan, baik dalam ibadah ataupun di dalam bentuk pelayanan-pelayanan yang lain melalui online. Biarlah semuanya bermanfaat ya Tuhan, untuk menguatkan, untuk meningkatkan, untuk menambah pengharapannya kepada Tuhan. Dan mereka tetap berjaga-jaga, tidak menjadi jauh dari persekutuan, tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran yang menyimpang. Demikian juga ya Tuhan, Engkau berkati jemaat-Mu di Klasis Jakarta 1 ini. Biarlah semua jemaat-jemaat juga makin kuat menghadapi tantangan di tengah pandemi ini. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk upaya pemerintah kami, baik di pusat dan daerah, bekerja sama ya Tuhan untuk menangani masalah pandemi COVID ini, agar semakin ketat penggunaan pelaksanaan protokol kesehatan ini. Demikian juga ya Tuhan, upaya para dokter, perawat, dan juga semua mereka yang terlibat di dalam menolong orang yang sakit karena COVID dan juga sakit yang lain. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan yang akan memberikan obat atau vaksin yang baik untuk pemulihan pandemi ini. Demikian juga untuk ekonomi tengah-tengah bangsa kami ini, Tuhan juga yang menguatkan dan memulihkannya. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam Yesus yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan
melalui persembahan yang akan kita berikan kepadanya. Dasar persembahan terambil dari Mazmur 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Jemaat sekalian, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami di sorga, terima kasih kami ucapkan atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk beribadah kembali pada hari ini. Terima kasih atas firman yang telah disampaikan, kiranya firman tersebut dapat tumbuh dan berbuah di dalam hati kami. Tuhan, pada kesempatan ini, perkenankan kami untuk menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkati apa yang telah kami berikan, dan persembahan kami dapat berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil menyangkal dirimu, tetaplah percaya. Jangan pengharapan hilang di perang dan bahaya. Biar gentar hatimu pun berdebar, akhirnya kamu berjaya. Akhirnya Yesus memulihkan orang terluka. Kaunya lepas dari nista sengsara dan duka. Nantikanlah hari kedatangannya, langit gemilang terbuka. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maranatha, 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 Maranatha.
Jika ku terbang melayang, menetap di ujung laut, di sana pun tanganmu kan menuntunku. Seandainya kegelapan melingkupi diriku dan terang sekitarku menjadi malam, gelap tak menggelapkanku, malam pun terang bak siang, kegelapan jadi sama dengan terang. Selidikilah ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah dan kenalilah segenap pikiranku, dan lihatlah jika ada jalan-jalanku sesat, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tuhan, Kau ciptakan aku, Kau bentuk buah pinggangku, menandungku dalam kandungan ibuku. Ku bersyukur kepadamu, ajaib karyamu atasku, dan jiwaku pun sungguh menyadarinya. Matamu melihat aku selagi ku bakal anak, waktuku ada di tempat tersembunyi, dan semua hari-hariku pun tertulis di kitabmu sebelum satu